it's huge potential also here, and I really can say Timnas has a real derby as well. Against Malaysia. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan melawan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Pasalnya, laporan dari media Rusia, Voice of Russia, yang membocorkan bahwa PSSI tengah mengupayakan Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan negara-negara pecahan Uni Soviet, seperti Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Kami telah menerima informasi bahwa Timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan Timnas Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia selama jeda internasional pada bulan September 2025. Bahkan sudah ada pembicaraan antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Federasi Sepak Bola Rusia untuk menentukan laga uji coba bakal digelar di Jakarta atau di Moskow. Ya, saat ini PSSI tengah berusaha mencari lawan untuk Timnas Indonesia setelah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia mendapatkan banyak tawaran untuk beruji coba pada September 2025. Beberapa waktu lalu beredar kabar Rusia memang tertarik mengadakan laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Bahkan pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov. Dan ya, pertandingan Timnas Indonesia versus Rusia kemungkinan bakal digelar pada September 2025. Memang pada bulan September kita memiliki waktu yang memungkinkan untuk menggelar pertandingan antar tim nasional kita. Hal tersebut tergantung pada jadwal kualifikasi turnamen internasional pada bulan Juni dan September. Indonesia memiliki waktu khusus untuk pertandingan persahabatan internasional seperti itu. Pada bulan Juni, Indonesia masih berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menyambut baik tawaran Rusia untuk menggelar uji coba internasional. Tak hanya itu, fakta yang lebih mengejutkan bukan hanya tim senior Rusia yang ingin melawan Indonesia, tapi juga tim kelompok umur mereka. Ini menandakan bahwa Indonesia kini dianggap sebagai lawan berkualitas dari segi taktik, teknik, dan potensi. Timnas Indonesia dan Rusia bakal beruji coba di 3 level kelompok usia. Kedua negara bakal beruji coba di level tim senior U21 dan U17. Menurutnya, saat ini ada 3 opsi lawan Rusia di pertandingan tersebut, yakni Tim Nasional Indonesia, Timnas Junior yang pemainnya berusia di bawah 21 tahun, dan opsi yang paling mungkin adalah Junior yang berusia di bawah 17 tahun. Baik Timnas Indonesia Senior dan U17 bakal mendapatkan persiapan berharga. Jika lanjut ke ronde keempat, skuad Garuda punya persiapan bagus sebelum melakoni 2 laga krusial di bulan November 2025 mendatang, memperebutkan 1 tiket otomatis Piala Dunia 2026. Sementara, bagi Timnas U17 Indonesia, laga uji coba lawan Rusia bakal jadi persiapan berharga sebelum berlaga di Piala Dunia U17 2025. Dan di tengah gegap gempita soal lawan-lawan kuat yang akan dihadapi Garuda, satu nama lawas justru kembali muncul, Malaysia. Menariknya, respon dari salah satu pemain timnas, Tom Hai, justru di luar dugaan. Pemain berusia 30 tahun itu malah terlihat antusias menyambut kemungkinan timnas Indonesia menghadapi Malaysia dalam pertandingan FIFA Matchday yang direncanakan digelar pada September 2025. Gelandang naturalisasi ini menyebut laga tersebut sebagai derby sesungguhnya, yang penuh dengan atmosfer panas dan rivalitas tinggi. Jika benar terjadi, maka laga Timnas Indonesia versus Malaysia akan menjadi ajang pertama Tom Hai merasakan panasnya derby Asia Tenggara. Tom Hai yang saat ini memperkuat Almer City memberikan tanggapan unik terkait rencana laga kontra Malaysia. Dalam podcast pribadinya di kanal YouTube The Highway, Tom mengungkap kekagumannya terhadap atmosfer El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung yang belum lama ini berakhir imbang 2-2 di Stadion Patriot Candrabaga. Tom mengaku sangat tertarik jika suatu saat bisa bermain dalam laga derby Liga 1.
Namun, dirinya juga menyoroti bahwa timnas Indonesia sendiri memiliki derby besar, yaitu saat menghadapi Malaysia. Bagi Tom, laga Indonesia versus Malaysia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Belum bermain menghadapi Malaysia, tapi tentu saja akan menyenangkan memainkan pertandingan itu. Ucapan Tom menegaskan bahwa dirinya benar-benar menantikan laga klasik yang telah menjadi simbol rivalitas panjang di Asia Tenggara. Ia bahkan menyebut atmosfer yang tercipta dari pertandingan Indonesia versus Malaysia bisa menyamai, bahkan melampaui, laga panas di Eropa. Sementara itu, Malaysia justru tengah menghadapi masalah besar. Sepak bola Malaysia mulai bobrok akibat klub lokalnya. Sebelumnya, Perak FC telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Keputusan tersebut diambil setelah krisis keuangan yang dialami salah satu klub tertua di Malaysia itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perak FC, Datuk Seri Azim Zabidi. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur karena kekurangan uang dan hampir bangkrut. Hal senada juga diungkapkan pemilik Sri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Ia mengaku akan mengundurkan diri dan tak lagi bersama skuad Tok Gajah. Masalah keuangan kronis juga dialami oleh Kelantan Darul Naim FC dan Kedah Darul Aman FC. Ini akan menjadi batu sandungan bagi kedua klub untuk menerima lisensi nasional pada musim depan. Masalah tersebut mendapat perhatian legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Ia mengatakan masalah yang melibatkan 4 klub dengan basis penggemar terbesar itu sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia menilai masalah keempat klub tersebut harus ditanggapi dengan serius. Baginya, kebijakan privatisasi Liga Malaysia terbukti gagal ketika keempat klub yang sejatinya mengusung citra negaranya masing-masing tidak lagi mampu beroperasi secara profesional. Jamal mendesak semua pihak, terutama operator liga dan klub, duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Fenomena serius ini perlu segera ditangani. Saya berharap semua pihak terutama MFL, klub profesor atau pakar duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, ia khawatir masalah ini bisa berimbas pada prestasi timnas Malaysia jika dibiarkan berlarut-larut.